Banyak orang punya pendapat lain. Tidak, Musa ditinggalkan di piring terbang. Tidak, Musa nggak benar-benar mati. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Dan saya Oti Brambodo, tuan rumah Anda. Hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan pasal yang ke-33 dan yang ke-34 dengan tema Berkat dan Perpisahan Terakhir. Saudara, setiap peluang menimbulkan ketidakpastian akan masa depan dan menakutkan banyak orang. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan ini. Rasa takut memenjarakan, sementara iman membebaskan. Rasa takut melumpuhkan, sementara iman menguatkan. Rasa takut melemahkan, sementara iman menyembuhkan. Rasa takut membuat kita tak berguna, dan iman membuat kita berguna. Baik, saya mengajak Anda untuk tetap belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-33 dan yang ke-34 di Jalan 66 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang ya bisa berjumpa lagi dalam program Jalan 66. Dan tentunya kita masih di Perjanjian Lama dan kita telah sampai di Ulangan pasal 33 dan 34. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah senyum-senyum ya, berarti sudah siap ya. Jangan lupa siapkan Alkitab saudara. Jika mau ambil catatan juga boleh, pulpen, kertas ya. Atau pakai HP juga boleh ya. Yang penting kita belajar sama-sama dan gak semua dicatat, tetapi kalau ada poin-poin yang penting yang kita anggap perlu kita simpan, kita perlu catat, silakan. Dan kita bersyukur ya, ini sudah sampai di kitab Ulangan dan tentunya ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 33 dan 34 ini temanya adalah berkat dan perpisahan terakhir. Dan yang akan kita temukan di beberapa bagian terakhir dari bagian kitab-kitab Pentatus ini, itu terkait dengan referensi atau informasi tentang kematian Musa di Gunung Nebo. Kemudian juga bicara mengenai berkat Musa di akhir ayatnya dan berkat Musa yang diberikan bagi bangsa Israel. Jadi kita mulai ya, sudah siap? Ya siap, kita akan buka lagi sekali di bagian ini. Kalau kita perhatikan ada bagian yang menyebutkan sesuatu yang penting yang perlu kita pahami saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, coba kita mundur sedikit ya. Ini kayak mobil mundur sedikit karena kita ada melihat sedikit bagian di bagian akhir dari Ulangan pasal 32 itu ada tulisan yang menyebutkan seperti ini. Kalau kita baca di ayat 48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab dan di tentangan Yeriko. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini cuplikan ya bagaimana akhir dari kehidupan Musa. Ini dia semacam ada di seberang, namanya Transyordan ya, sebelum sungai Yordan. Itu ada namanya Gunung Nebo. Nah, dari sana dia dapat melihat tanah Israel, tanah Kanaan yang akan menjadi milik orang Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, lihatlah Musa, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya ya, engkau tidak akan memasuki tanah itu, karena engkau dan saudaramu Harun telah mengkhianati aku di hadapan orang Israel. Jadi engkau tidak akan memasuki tanah itu.
Waduh, sudah capek-capek ya, tapi ada sesuatu yang bagi Tuhan itu nggak boleh. Dan kita harus ingat saudara, ini sesuatu yang kita tahu ketika ada masalah air, dia pukul karang ini dengan mosi 2 kali. Itu keluar air. Dan ini menjadi penyebab dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dosa ini. Nah, sekarang ini topik yang sama juga kalau kita perhatikan di pasal 34. Itu ada tulisan yang menyatakan begini. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke tanah gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, dan seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saudara, jadi kita melihat di sini ya bagaimana Allah akan menggenapi janjinya yang awalnya dibuat kalau kita baca di kitab Kejadian dan perjanjiannya dengan Abraham, memberikan umatnya tanah perjanjian. Tanah itu siap untuk ditaklukkan. Namun ada catatan saudara, Musa dengan cara yang sangat istimewa, ya sebagai orang terpenting dalam sejarah Israel setidaknya pada titik sejarah ini. Selama periode pertama, nabi terpenting ya, orang yang memiliki hubungan yang luar biasa dan istimewa dengan Allah itu mencapai hari-hari terakhirnya dan meninggal dalam keadaan yang mengejutkan dan luar biasa. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, menuliskan bahwa ia meninggal. Ia meninggal di wilayah Moab. Dan Tuhan menguburkannya dan matanya tidak kabur dan kekuatannya tidak hilang. Wow, luar biasa ya. Umur 120, mata nggak kabur, masih sehat. Jadi ia meninggal dengan tenang. Bukan karena sakit ya. Jadi dia menuju kepada kekekalan. Menuju kepada masa depan. Nggak menderita, nggak sakit, mati dengan tenang. Dan bagian tentang kematian Musa ini sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian, saudara. Yaitu bagian akhir pasal 32, tadi sudah saya baca, dan juga bagian yang kita baca di sini di pasal 34. Nah, kedua bagian ini memiliki bagian perantara di antaranya yaitu berkat Musa yang kita temukan pada pasal 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Saudara, kitab suci menyajikan berkat-berkat dan lebih banyak berkat lagi yang dinyatakan kepada masing-masing suku Israel yang berbeda-beda. Dan kita melihat di sini saudara, fokusnya adalah pada siapa? Ruben. Kalau kita perhatikan di ayat 6, dan kemudian Yehuda di ayat 7, Lewi dari ayat 8 dan seterusnya, kemudian Benyamin dari ayat 12, Yusuf di ayat 13 yang menjangkau baik Efraim maupun Manasye. Dan di ayat 18 saudara kita memiliki berkat-berkat yang ditujukan kepada Zebulon. Kemudian Gad di ayat 20 dan di ayat 22, Naftali di ayat 23, Asher di ayat 24 dan seterusnya. Nanti saudara baca aja ya. Jangan bingung ya, dibaca dan lihat ya. Kita lihat di sini saudara, Tuhan menyatakan berkatnya melalui hambanya yang agung yaitu Musa yang membawa firman ilahi kepada suku-suku ini.
yaitu suku-suku Israel. Dan ayat 29 akan mengakhiri pasal 33 dengan mengatakan, "Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka." Dan inilah saudara akhir dari kitab Ulangan. Dan akhir dari kitab-kitab Pentateuch. Kitab ini sangat penting karena apa? Dia membahas tema-tema tertentu. Ada penekanan tentang ibadah utama. Ini tercermin kalau kita baca dari sejarah Perjanjian Lama berikutnya, ini terutama Yosua, itu ada Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, dan juga kitab-kitab yang tertentu yang memang menuliskan tentang hukum-hukum yang berbeda. Kalau kita perhatikan dari kitab Keluaran, itu memberikan kepada kita sangat jelas aturan-aturan yang ditetapkan antara Allah dan umatnya melalui perjanjian ini. Jadi ada hubungan seperti tuan dan hamba. Tuan dan yang mengikutinya. Dan juga menyingkapkan bagaimana Allah, bahkan dengan semua kerumitan historis umatnya, bagaimana Allah tetap menggenapi janjinya. Nah, selain itu saudara, ada kenangan indah juga yang akan tercermin di seluruh Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru tentang betapa luar biasanya Musa. Bahkan hingga saat ini, ya dalam komunitas Yahudi, bahkan di kalangan orang Kristen, itu Musa adalah salah satu pemimpin agama yang paling dihormati dan dihargai sepanjang sejarah. Moshe Rabbeinu yang terkenal. Sebagaimana beberapa orang Yahudi menyebutnya, Musa, Rabi kami, guru kami, dan kerinduan kami adalah agar Anda melanjutkan perjalanan ini bersama kami. Jadi jangan berhenti ya, karena kita akan terus belajar saudara. Ada banyak hal yang kita akan lihat tentang Allah yang luar biasa yang mengasihi kita. Allah yang terikat perjanjian dengan mereka yang ingin terikat perjanjian dengannya. Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Apapun yang manusia lakukan di dalam perjalanan menuju ke sana, Tuhan setia saudara. Tuhan mengingatkan, mengajarkan agar kita tetap berpaut kepada janji-janjinya karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memberkati kita, Allah yang selalu menuntun kita di jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan yang menuju kepada kemenangan. Semoga Tuhan memberkati saudara. Baiklah Pak Yones, di bagian akhir dari kitab Ulangan, saya memiliki beberapa pertanyaan. Nah, melanjutkan pelajaran kita kali ini, kita akan membahas Musa dan kehidupannya. Dan sekarang, di akhir kitab, Musa benar-benar mati. Sesuatu yang aneh, karena Tuhan menguburkannya. Lalu, bagaimana kita bisa memahami bagian ini Pak Yones? Ya, ini mungkin pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita juga ya. Ini sudah beberapa kali ya dibahas dan diingatkan kepada kita, ada yang disebut dengan teori eskatologis atau apokaliptik. Nah, Alkitab itu memberitahu kita dalam Wahyu pasal 11 bahwa dua saksi akan berbicara selama masa kesengsaraan, masa pertikaian. Dan banyak yang percaya atau menduga bahwa kedua saksi itu adalah Musa dan Elia. Nah, terutama karena Musa itu muncul saat transfigurasi. Masih ingat ya ketika Yesus dimuliakan? Ini memang kematiannya memang sedikit berbeda ya. Ini misterius begitu ya. Jadi ada hipotesis muncul sebagai dugaan bahwa mungkin Musa tidak benar-benar mati. Terutama karena kita belum pernah menemukan tempat pemakamannya hingga saat ini. Sehingga tidak ada tempat yang bisa kita mengkonfirmasi bahwa Musa dimakamkan di sini. Namun kita juga perlu memahami dan memperhatikan apa yang memang dituliskan di dalam kitab suci. Tidak boleh kita tafsir menurut pemikiran kita. Nah, kitab suci dengan sangat jelas menyatakan bahwa Musa memang mati. Jadi kita melihat di ayat 7 ini dengan jelas bahwa Musa berusia 120 tahun ketika ia meninggal. Dan mati di sini berarti benar-benar mati. Jadi ya memang mati, jadi nggak bisa kita tafsirkan yang lain dari tafsiran ini. Atau dari pernyataan yang memang ditulis di dalam kitab suci ini. Kematiannya sungguh fatal, benar-benar mati. Ya, tepat sekali ya. Dan
nggak ada gunanya ya mencoba menyimpang dari kenyataan yang kita temukan di sini dalam kitab suci. Ayat yang berbicara tentang matanya dan kekuatannya dan fakta bahwa ia tidak lemah. Bahwa Musa, Ini semua agak aneh. Dia meninggal dengan sehat. iya betul. Musa ini kan sehat. Jadi dia meninggal dunia begitu saja. Ya tidak ada sakit, tidak ada apa, dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, Tuhan mengambil Musa dan tidak mengalami yang namanya mungkin komplikasi kesehatan atau melata mulai kabur, sudah nggak bisa jalan. Tapi bayangkan dia masih 120 tahun, masih kuat, mata masih terang. Jadi pertanyaannya mengapa Tuhan mengumpulkan Musa? Ada beberapa hipotesis dan dugaan di sini. Tetapi yang lebih masuk akal adalah bahwa Musa adalah seorang manusia yang telah melakukan mujizat luar biasa. Dan bayangkan saja apa yang akan terjadi. Ya kita melihat ya selain jenggot Musa ya bisa dijual dengan janji-janji mujizat besar. Ya mungkin seperti itu ya karena ini sangat luar biasa ya. Akan ada pengembaraan ke makamnya karena kan ketemu makamnya. Jadi dia mulai orang melihat wah ini kan nabi yang sangat besar yang dihormati. Jadi kayak dikultuskan begitu. Makanya kalau kita lihat di sini seperti tidak ketemu di mana dia punya kuburan. Jadi tidak ada kesempatan orang untuk memuja Musa. Jadi tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi banyak orang memiliki pendapat lain. Tidak, ya Musa itu ditinggalkan di atas piring terbang di bawah alien mungkin. Tidak ya, Musa tidak benar-benar mati. Mungkin orang berpikir begitu. Nah, namun semua ini hanyalah teori yang sama sekali tidak berdasarkan Alkitab. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Musa mati. Dan Tuhan menguburkannya. Mengapa? Ya ini secara logika. Mencegah jangan sampai orang melakukan penyembahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, yang kurang jelas bagi saya adalah bab yang terakhir dalam bagian ini, Pak Yohanes. Apakah Musa menulis obituarinya? Jika dia menulis kitab Ulangan, bagaimana kita bisa mengaitkan fakta-fakta ini di sini? Bagaimana mungkin Musa menulis tentang kematiannya sendiri? Nah, Pak Oti, ini sangat penting ya untuk kita perhatikan dan juga pendengar. Ya, banyak orang berpikir dan bahkan sering berdebat tentang siapa yang menulis bagian Alkitab yang mana. Kita tahu seperti yang disebutkan sebelumnya ya, bahwa penulis Pentatus itu memang Musa. Namun ada tanda-tanda di sini bahwa beberapa bagian Pentatus, 5 kitab ya hukum Taurat itu, jelas mengalami proses penyuntingan ulang. Dan bahkan kitab Ulangan di sini pun menunjukkan bahwa kitab tersebut telah diubah dan mengalami proses penyuntingan. Hal ini tidak menghalanginya untuk tetap menjadi firman ilahi yang diilhami oleh Tuhan. Namun di sini kita memiliki kasus yang lebih ekstrim. Kitab ini tidak berhenti menjadi firman Tuhan, tetapi sangat jelas bahwa Musa tidak menulis tentang kematiannya sendiri. Hal ini begitu jelas sehingga bahkan orang Yahudi kuno dan yang lebih tradisional pun tidak mengetahuinya. Nah, dalam Talmud itu sebuah perjanjian agung ya, tulisan-tulisan tradisi Yahudi yang membahas hukum. Dalam traktat Baya Batra itu secara eksplisit disebutkan bahwa Musa tidak menulis tentang kematian sendiri. Yosua yang melakukannya. Nah, Irenaeus, ingat ya, ini Bapak Gereja pada tahun 120 juga menyebutkan kenyataan ini. Jadi kita tahu bahwa Musa tidak menulis ini. Pasti ditulis oleh Yosua atau mungkin orang lain yang tidak kita kenal, supaya jelas. Mungkin ada yang berpikir, karena kita tidak punya tempat pemakamannya, maka mari kita tuliskan bahwa dia meninggal, untuk menghilangkan keraguan. Ya tentu saja ya, ini sangat penting ya untuk mencatat dan mendefinisikan informasi ini. Nah, sekarang kita beralih ke topik diskusi lain dan saya harap bahwa kita masih memiliki cukup waktu untuk ini. Di Yudas, pada ayat yang ke-9 disebutkan bahwa iblis berdebat dengan malaikat Mikael tentang mayat Musa. Kisah aneh apa seperti ini, Pak Yohanes? Oke, Pak Oti, sekarang semuanya jadi rumit ya. Ya, ini program terakhir tentang Ulangan, karena itu saya harus bertanya kepada Pak Yohanes. Ya, banyak yang telah membahas kitab Yudas di Perjanjian Baru dan sekarang Anda membahas iblis di sini ya. Situasi akan semakin buruk rupanya ini. Ya, Yudas itu ya, sebuah kitab di Perjanjian Baru dan hanya memiliki 1 pasal ya, yang menyebutkan bahwa iblis berdebat dengan Mikael tentang mayat Musa.
terjadi perselisihan di antara mereka tentang hal ini. Nah, ini maksudnya apa ya? Nah, kita nggak tahu pasti ya, karena kutipan dalam kitab Yudas ini diambil dari sebuah kitab apokrif dari periode antar Alkitab yang dikenal sebagai pengangkatan Musa. Nah, kita tidak memiliki detail tentang kitab ini. Sangat mungkin ada diskusi, argumen di sini dan disebutkan di sana tentang seluruh pertanyaan tentang kuasa, tentang tubuh, tentang perselisihan antara malaikat baik dan jahat, tentang di mana tubuh berada, dan mengapa hanya Tuhan yang tahu. Dan kitab suci di sana tidak memiliki tujuan untuk memunculkan ide-ide baru. Dan dikatakan bahwa meskipun ada argumen ini, Mikael tidak menghadapi iblis dan hanya berkata kepadanya, Tuhan menghadikmu. Nah, jadi memahami iblis adalah otoritas kekuatan spiritual di sini. Jadi kita tidak bisa membahas lebih jauh karena kita tidak memiliki informasi spesifik mengenai diskusi ini, nanti ngelantur kemana-mana ya. Kita harus menunggu ya sampai kita tiba di perpustakaan sorgawi nanti ya. Suatu hari nanti kita bisa mencarinya, ini gimana ya. Atau mungkin suatu hari nanti arkeologi akan membantu mengungkap misteri ini. Bagaimanapun ya kita harus menunggu. Kita nggak boleh menjelaskan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa memahami dengan tepat dan tidak ada rujukan-rujukan yang bisa kita ungkapkan. Sekarang mari kita coba untuk melihat topik yang lain. Mari kita ganti topik sedikit. Mari kita bahas Yosua. Penumpangan tangan di sini, di ayat yang ke-9 pasal yang ke-34. Dan dikatakan ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah ini benar-benar sesuatu yang penting? Penumpangan tangan ke atas seseorang? Penyaluran kuasa? Sepertinya kita melihat di sini di dalam kitab suci kan? Begini Pak Otia, ada diskusi yang menarik seputar hal ini sebenarnya. Satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwa orang Ibrani, semua yang mereka lakukan diungkapkan secara objektif dan konkret. Mencintai seseorang adalah satu hal, dan mencium serta meluk mereka serta menunjukkan cinta, ini hal yang berbeda. Ini adalah perwujudan konkret dan memiliki makna dan penting untuk kita pahami. Tangan adalah bagian mulia dari manusia. Tangan melakukan sesuatu, membuat sesuatu terjadi. Jadi untuk menyadari fakta bahwa otoritas sedang diwariskan, ada tradisi menumpangkan tangan. Ya, beberapa orang berkata, tapi ini seperti menyalurkan energi ke orang lain, atau ini atau itu. Ya, ini agak rumit memang. Yang penting adalah simbolisme yang tersirat dalam tindakan ini, kita melihat makna di baliknya. Nah, dalam perjanjian baru, penumpangan tangan memiliki makna seperti mewariskan otoritas, tetapi juga makna melayani. Yesus misalnya menyembuhkan orang dan mengusir setan dengan menumpangkan tangannya beberapa kali. Dan apakah ini berarti kita harus melakukannya? Ya, kita harus melakukannya ketika kita menghabiskan seseorang kalau kita membaca rujukan yang ada di perjanjian baru. Itu ya. Nah, kita dapat melakukan ini pada saat-saat tertentu. Misalnya ketika kita berdoa untuk orang lain, orang yang sakit, kita bisa menumpangkan tangan. Tetapi kita harus berhati-hati agar tidak mengubah seluruh simbolisme ini menjadi penyembahan berhala. Seperti yang mungkin terjadi pada tubuh Musa seandainya ditemukan. Jadi Yesus misalnya akan menyembuhkan orang dengan berbagai cara agar tidak terpaku pada elemen yang sama, pada cara ritualistik dalam melakukan sesuatu. Kita bisa dan seharusnya menggunakan metode penumpangan tangan yang sama, tetapi tanpa meyakini bahwa itu adalah transfer energi. Bahwa kita sedang menyalurkan Roh Kudus kepada orang tersebut melalui cara ini. Ya, sudah selesai dengan unduhan rohaninya. Tunggu sebentar, hampir selesai. Jadi taruh begini, jadi seperti di-download begitu. Ini kan tidak tepat seperti itu ya. Jadi ini simbolis sebenarnya. Jadi Roh Allah sedang bekerja melalui Yosua, meneguhkan, meneruskan otoritas ini dari Musa ke Yosua. Demikian penjelasan saya, Pak Oti. Baiklah, dan sebelum kita selesai, saya masih punya satu pertanyaan lagi, Pak Yones, dan ini sesuatu yang membuat saya penasaran. Apa maksud ayat yang ke-8 di pasal yang ke-34 ini? Bergabung selama 30 hari. Bukankah itu terlalu berat? Ini aspek budaya, Pak Oti ya, dan kita
nggak terbiasa dengan kenyataan seperti ini sebenarnya. Namun orang Ibrani kuno dan orang Semit lainnya, setiap kali seseorang meninggal, mereka akan menangisinya dan benar-benar menangis. Mereka akan merobek pakaian mereka, menjerit dan menjatuhkan diri ke tanah. Bahkan ada perempuan yang menjadi pelayat profesional ya, dibayar untuk menangis selama masa ini. Itulah cara mereka berekspresi. Dan merupakan hal yang umum ya bagi mereka untuk mengekspresikan kegembiraan sekaligus kesedihan dengan intensitas yang seperti sangat antusias begitu. Dalam kasus Musa, ini sangat tinggi ya, bayangkan 30 hari memberikan rasa hormat kepada orang yang sudah memimpin, kepada orang yang dikasihi, dan juga menunjukkan kesedihan setelah kematian orang yang dicintai yaitu Musa. Baik, terima kasih banyak Pak Yones atas penjelasannya. Bagaimana dengan kesimpulan yang bisa kita ambil dari bagian ini? Saudara, hari ini kita menutup kitab Ulangan ya, kita membahas pasal 33 dan 34 dan tema kita adalah berkat dan perpisahan terakhir. Dan kita melihat di sini ada penggenapan janji Allah. Dan kita melihat bagaimana akhir kehidupan Musa. Dan pelajaran yang kita peroleh di sini yaitu kita harus hidup berdasarkan kematian kita. Kita perlu menjalani hidup dengan fokus pada saat-saat terakhir kita. Kita nggak bisa hanya memikirkan saat ini. Tetapi apa yang terjadi saat ini, apa yang menyenangkan kita, dan hidup hanya untuk jangka pendek. Nggak seperti itu ya. Pilihan, sikap, itu benar-benar penting dalam akhir hidup kita. Kita menyongsong kematian kita, itu sebagai awal dari kehidupan kekal kita. Jadi pertanyaannya bagi kita yang mendengar program ini adalah bagaimana Anda menjalani hidup ini? Apakah hanya berdasarkan apa yang terjadi saat ini? Atau apakah Anda menjalani hidup bersama dengan Tuhan seperti Musa, dengan tujuan akhir yang penuh berkat, dan awal kehidupan kekal di hadirat Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama, dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.